Masih bersama kami dalam Smart Business Today, tentunya bersama dengan saya William Darmawan. Smart Listeners, ini terkait dengan PPKM level 3 yang diberlakukan pemerintah ya. Bahwa pengusaha dari Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia mengklaim pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 membuat kunjungan mal, hotel, dan restoran merosot ya. Tak tanggung-tanggung penurunan jumlah kunjungan bahkan mencapai 15%. Ini menurut Ketua PHRI DKI Jakarta, Sutrisno Iwantono ya, bahwa ini penurunan pasti ada sekitar 10-15% menurun dari level sebelum PPKM. Dan ia merasa bahwa pengetatan mobilitas oleh pemerintah wajar dilakukan karena tingginya kasus COVID-19 varian Omicron yang membuat masyarakat khawatir. Bekerja itu harus tetap produktif, tetap bermanfaat bagi perusahaan dan banyak orang meski dalam situasi pandemi virus corona. Tetap waspada dan perhatikan hal-hal penting selama bekerja. Cuci tangan secara berkala. Mencuci tangan adalah cara paling efektif untuk mencegah penyebaran virus corona. Rajinlah mencuci tangan sebelum dan setelah makan, setelah memegang gagang pintu, setelah memegang banyak tumpukan kertas, dan setelah dari toilet. Pastikan mencuci tangan selama 20 detik dengan sabun yang mengandung antiseptik dan air mengalir. Mari peduli kesehatan kerja, dimulai dari diri sendiri dan mulai dari sekarang. Bersama, kita bisa mengatasi penyebaran virus corona. Pesan ini disampaikan Smart FM Network. Selalu di sini.
trying to do what everybody else doing, just 'cause everybody doing what they all do. If one thing I know, I fall but I grow. I'm walking down this road of mine, this road that I go home. So am I wrong? Thinking that we could be something for real. Now am I wrong for trying to reach the things that I can't see? That's just how I feel. That's just how I feel. That's just how I feel. Trying to reach the things that I can't see. Am I tripping for having a vision? My prediction, I'ma be on top of the world. Whoa, whoa, don't look back. Always do what you decide. Don't let them control your life. That's just how I feel. Oh, fight for yours, so don't let go. Don't let them compare you, no. Don't worry, you're not alone. That's just how we feel. Am I wrong? Am I wrong? Thinking that we could be something for real. Oh, yeah, 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 yeah. Oh, now am I wrong? Am I wrong for trying to reach the things that I can't see? Oh, yeah, 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 yeah. That's just how I feel. That's just how I feel. That's just how I feel. Trying to reach the things that I can't see. If you tell me I'm wrong, I don't wanna be right, right. If you tell me I'm wrong, I don't wanna be right. If you tell me I'm wrong, I don't wanna be right, right. If you tell me I'm wrong, I don't wanna be right. Am I wrong for thinking that we could be something for real? Now am I wrong for trying to reach the things that I can't see? But that's just how I feel. That's just how I feel. That's just how I feel. Trying to reach the things that I can't see. So am I wrong? Am I wrong for thinking that we could be something for real? Oh, yeah, 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 yeah. Oh, now am I wrong? Am I wrong for trying to reach the things that I can't see? Oh, yeah, 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 yeah. But that's just how I feel. That's just how I feel. That's just how I feel. Trying to reach the things that I can't see. They call it news, knowledge, business information, wisdom, and inspiration. But we call it smart. Smart FM, the spirit of Indonesia. Pukul 10 di Jakarta dan Surabaya. Pukul 11 di Balikpapan dan Manado. Dimanapun Anda berada, Anda tengah mendengarkan siaran Radio Smart FM. Smart FM. Business and Inspiration. Inilah informasi terkini yang dihimpun tim pemberitaan Smart FM dalam Jurnal 9. Saya William Darmawan dalam Jurnal 9.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2021 memberikan sinyal positif terhadap prospek ekonomi tahun 2022. Airlangga menyatakan bahwa perbaikan ekonomi Indonesia telah terlihat dari pertumbuhan positif sejak triwulan 2 hingga triwulan 4 2021, meskipun sedikit mengalami koreksi di triwulan 3 karena kemunculan varian Delta. Airlangga menyampaikan bahwa ekonomi Indonesia masih dihadapkan dengan berbagai risiko di tahun 2022, terutama dari penyebaran kasus COVID-19 varian Omikron. Untuk itu pemerintah telah mempersiapkan berbagai strategi dalam memitigasinya. Anggota Ombudsman Republik Indonesia YK Hendra Fatika meminta Kementerian Perdagangan untuk memastikan agar harga eceran tertinggi minyak goreng segera diterapkan agar masyarakat dapat menikmati komoditas pangan pokok tersebut dengan harga yang lebih murah. YK dalam keterangannya mengatakan di Jakarta bahwa berdasarkan pemantauan Ombudsman di 34 provinsi terdapat temuan setidaknya 3 fenomena di masyarakat akibat harga minyak goreng yang melambung tinggi. Anda tengah menyimak Jurnal 9 dari Radio Smart FM. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menyampaikan bahwa lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia saat ini telah melampaui puncak lonjakan pada gelombang pertama. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito dalam konferensi pers daring diikuti di Jakarta, Wiku menambahkan jika dibandingkan dengan lonjakan kasus kedua pada Juli 2021, penambahan kasus saat ini setara dengan penambahan kasus pada akhir bulan Juni atau setengah dari puncak lonjakan gelombang kedua. Beralih ke informasi lain, anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, BK Ulung Hapsara mengatakan, lembaganya akan mengupayakan kembali mediasi terkait kasus penambangan batu andesit di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah. Dalam keterangan tertulis di Jakarta, BK menjelaskan lembaga sudah mencoba melakukan mediasi berdasarkan permintaan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Namun dialog yang digelar Komnas HAM itu justru ditolak oleh warga yang menolak pertambangan. Demikian Jurnal 9. Nantikan kembali informasi aktual berikutnya 1 jam mendatang dari Radio Smart FM. Spirit of Indonesia, we're a special kind of station, serving you every hour with latest news and views. Knowledge is the power, from the east to the west. Smart FM is the best, but the special part lives in the heart of Indonesians like you. Smart FM. Smart FM presents Radio Talk. Ya, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Halo, selamat pagi Smart Listener, selamat pagi warga Palembang dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Fernando Oktareza dalam program Smart FM Radio Talk di edisi hari ini, Rabu 9 Februari 2022. Dan Smart Listener tentunya selama 1 jam ke depan hingga pukul 11.00 waktu Indonesia Barat nanti kami akan menyajikan perbincangan yang seru, menarik dan juga edukatif tentunya bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Baik, Smart Listener, Indonesia merupakan negara hukum ya, di mana segala hal yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk anggota suatu negara itu telah diatur ya dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Namun bagi sebagian orang, memahami arti kewarganegaraan mungkin merupakan hal yang sepele, Smart Listener. Namun tahukah Smart Listener, ternyata memahami kewarganegaraan itu sangatlah penting ya. Nah, penasaran seberapa penting memahami arti kewarganegaraan? Untuk itu selengkapnya akan kita bahas di topik Smart FM Radio Talk pada hari ini bersama narasumber kita dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah Sumatera Selatan. Dan sudah hadir di ruang dengar Anda, ada Mas Dian Merdiansyah. Ini selaku penyuluh hukum pertama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan. Selamat pagi Mas Dian. Selamat pagi Mas Nando, selamat pagi Smart Listener semuanya. Apa kabar Mas Dian? Alhamdulillah baik Mas. Mas Nando gimana nih? Alhamdulillah sehat juga Mas. Sehat Oke, baik.
Untuk smart listener yang ingin berpartisipasi, ini maksudnya smart listener juga bisa berpartisipasi ya selama perbincangan kita di pagi hari ini. Silakan hubungi WhatsApp kami di 0811 780 1018 atau di telepon kami di 0711 3631. Dan Mas Dian, smart listener juga bisa menyaksikan kita secara live nih di channel YouTube Smart FM Palembang, dan smart listener juga berkesempatan bisa menanyakan langsung ya materi yang kita bahas pada pagi menjelang siang hari ini. Tentunya materi yang sangat menarik ya, mengenai syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Baik, Mas Dian, mungkin langsung saja kita buka perbincangan kita pada pagi hari ini. Kita tahu di Indonesia ini ada dua istilah, Mas Dian. Sebelum kita lebih jauh yang membahas mengenai syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan, ada yang mengatakan warga negara dan penduduk itu satu istilah dan juga memiliki makna yang sama. Nah, ini benar nggak sih? Nah, baik, terima kasih Mas Nando, smart listener semuanya. Memang sepintas sepertinya hal yang sama antara warga negara dan penduduk. Namun saya jelaskan di sini berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Pasal 1 itu, warga negara itu adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi penentuan suatu warga negara itu ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sedangkan penduduk itu warga negara yang tinggal di suatu tempat dalam waktu yang lama. Yang di dalamnya itu juga terdapat warga negara Indonesia ataupun warga negara asing, Mas Nando. Oke, baik. Berarti untuk warga negara meskipun warga negara meskipun orang ini tinggal di luar negeri, tapi kalau sudah diatur dalam undang-undang dia tetap berstatus warga negara Indonesia ya, Mas Dian? Betul, bisa. Oke, baik. Dan untuk warga negara asing meskipun dia udah tinggal lama di Indonesia itu disebut penduduk seperti itu. Nah, disebut penduduk, disebut juga warga negara asing sampai dia mengajukan permohonan untuk melakukan pindah ke warga negara Indonesia. Dia tetap memiliki warga negara asing tersebut, misalkan warga negara Amerika. Walaupun tinggal di Indonesia tetap warga negara asing. Dan dia kalau memang tinggalnya lama di sini, sudah lama di Indonesia, ya bisa dikatakan sebagai penduduk. Oke, berarti kalau sudah lama tinggal masih berstatus penduduk, tapi kalau sudah mengurus administrasi baru ya? Iya, buktinya kan kita KTP kan ada warga negara asing, warga negara Indonesia. Oke, baik. Nah, smart listener jadi sudah tahu ya apa sih perbedaan antara warga negara dan juga penduduk. Tentunya ini sangat berbeda sekali ya, meskipun banyak orang yang mengatakan bahwa kedua istilah ini adalah memiliki satu arti yang sama ya, Mas Dian ya. Nah, Mas Dian, dengan diaturnya peraturan ya, perundang-undangan tentang kewarganegaraan, apa sih yang menjadi prinsip dan juga tujuan dari pemerintah dengan mengeluarkannya peraturan perundang-undangan tentang kewarganegaraan ini, Mas Dian, kalau boleh tahu? Nah, ini perlu dijelaskan bahwa dari perbedaan tadi terdapat juga perbedaan hak dan kewajiban. Nah, saya sebutkan berdasarkan berdasarkan konsideran di menimbang Undang-Undang 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan, bahwa Republik Indonesia menjamin itu potensi, harkat, martabat setiap orang sesuai dengan hak asasi manusia, dan juga menjamin hak-hak unsur pokok yang dimiliki oleh warga negara tersebut dalam pelaksanaannya. Oke, baik, berarti memang dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan ya mengenai kewarganegaraan, masyarakat yang disebut warga negara ini mendapatkan hak asasi manusia ya, dan juga fasilitasi dari pemerintah, Mas. Seperti apa itu, Mas, kalau boleh tahu? Ya, contohnya kalau kita warga negara Indonesia, kita dapat jaminan kesehatan, pendidikan, kemudian pemberian vaksin. Tapi kalau dia warga negara sehingga tinggal di Indonesia tidak mendapatkan hak seperti itu, warga negara Indonesia. Meskipun sudah lama tinggal ya, tapi kalau masih belum berstatus warga negara, belum haknya belum sama seperti warga negara Indonesia. Baik, berarti memang ini perlu sekali ya diketahui oleh smart listener betapa pentingnya ya memiliki status kewarganegaraan ya, Mas Dian ya. Betul. Nah, Mas Dian, ini kalau boleh tahu juga, ini kita langsung masuk ke topik utama, Mas Dian. Perbincangan kita pada pagi hari ini mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang ketika ingin memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Ini kan banyak banget ya, kalau kita mau membahasnya pasti banyak banget. Mungkin tidak cukup sampai segmen terakhir. Mungkin untuk mengawalnya saja, Mas Dian, apa sih syarat-syarat untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia, Mas Dian, kalau dari Kemenkumham sendiri? Baik, tentu kita tidak boleh keluar dari peraturan perundang-undangan.
Di sini ada 2 syarat untuk memperoleh, ada banyak syarat. Banyak ya? Banyak syaratnya. Kita bagi dulu. Untuk memperoleh kewarganegaraan itu ada 3 sebetulnya. Melalui naturalisasi biasa, itu pengajuan permohonan kewarganegaraan, kemudian naturalisasi istimewa. Oke. Itu seperti kita tahu atlet-atlet sepak bola, basket yang terakhir. Itu banyak banget ya. Banyak sekali. Itu yang dianggap berjasa. Ini pokoknya dulu. Kemudian dari hasil kawin campur. Hasil kawin campur. Oke. Nah, akan saya jelaskan di sini naturalisasi biasa berdasarkan pasal 9. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah dia telah berusia 18 tahun atau sudah kawin ya. Oke. Dan pada saat waktu pengajuan permohonan dia tinggal di wilayah Indonesia 5 tahun berturut-turut, Mas Nando. 5 tahun 5 berturut-turut tahun ya. berturut-turut tidak keluar dari wilayah Indonesia, Oke. atau paling sedikit 10 tahun tidak berturut-turut. Nah, jadi berarti masih boleh keluar masuk ya. bisa. Oke. Tapi selama rentan 10 tahun. Mhm. Kemudian sehat jasmani dan rohani. Itu bisa dibuktikan dengan surat kesehatan Oke. dan pemeriksaan. Bisa berbahasa Indonesia, tidak pernah dijatuhi pidana. Ini secara umum dulu ya. Oke. Kemudian dengan memperoleh kewarganegaraan Indonesia, otomatis warga negara sebelumnya dia dicabut. Oh, oke. Karena di Indonesia itu hanya memiliki azas satu kewarganegaraan atau kewarganegaraan tunggal. Jadi sebelumnya kalau yang bersangkutan itu warga negara Australia mengajukan permohonan kewarganegaraan Indonesia, otomatis yang Australia tidak diakui atau Tidak dicabut. diakui ya. Oke. Iya. Kemudian membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Nah, itu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak. Itu kalau untuk permohonan kewarganegaraan biasa itu 15 juta bayarnya itu. 15 juta ya. Oke. Namun kalau dari apa namanya? Anak kawin campur itu 1 juta. Oke. Nah, sedangkan untuk naturalisasi istimewa itu syaratnya disebutkan pasal 20. Orang asing yang berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan DPR. Bedanya kalau naturalisasi istimewa itu harus dapat pertimbangan dari DPR. Harus ada beberapa pertimbangan ya. Ya. Harus dilewati ya, Mas Dian ya. Dan ini diajukan oleh badan yang menaunginya, misalkan PSSI atau Kemenpora atau Perbasi yang mengajukan permohonan. Oke, baik. Nah, Mas Dian, kita rehat sejenak ya. Kita akan membahas syarat-syarat apa saja. Ini tadi sudah dijelaskan oleh Mas Dian ya, mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika masyarakat ingin ingin menjadi warga negara. Ada tiga komponen tadi, naturalisasi biasa, naturalisasi istimewa dan kawin campur ya. Anak hasil kawin campur. Nah, tadi sudah dijelaskan Mas Dian syarat dari yang harus dipenuhi oleh naturalisasi biasa. Berarti memang secara tidak langsung kita sebagai masyarakat Indonesia ini orang naturalisasi semua ya, tapi yang biasa ya Mas Dian ya. Enggak. Naturalisasi biasa nih dia bukan dari kawin, tapi pindah sendiri. Pindah sendiri iya, ya. Bukan karena kawin campur. Misalkan seorang pekerja dari Korea nih, banyak biasanya Korea, teknisi, karena cinta dengan budaya Indonesia, orangnya ramah-ramah, sudah betah di sini, tanpa dia menikah dengan orang Indonesia, dia mengajukan. Setelah 10 tahun atau 5 tahun berturut-turut, dia mengajukan sebagai warga negara Indonesia, itu apa namanya, naturalisasi biasa. Baik. Nah, ini untuk selanjutnya syarat yang harus dipenuhi oleh warga negara yang ingin melakukan naturalisasi istimewa akan dibahas di segmen selanjutnya. Untuk smart listener yang ingin berpartisipasi di perbincangan menarik kami ya pada pagi menjelang siang hari ini, silakan hubungi WhatsApp kami di 0811780118 atau di telepon 0711360031. Dan smart listener juga bisa menyaksikan kami di live channel YouTube Smart FM Palembang, dan silakan sampaikan partisipasi Anda di live chat selama talk show berlangsung. Kami akan segera kembali. Smart FM presents Radio Talk. Rin, makan siang di luar yuk. Boleh, tapi saya mampir bentar ya, mau bayar PDAM. Nanti aja lah. Saya 2 bulan sekali bayar PDAM. Nggak apa-apa kali, toh tetap dibayar.
Jangan salah loh. Sekarang PDAM memberlakukan pemutusan sementara dan pemutusan permanen atau onboarding untuk pelanggan yang tidak disiplin. Kalau telat bayar dan membayar biaya pasang kembali putus sementara. Kalau melampaui batas 2 bulan, dendanya bisa 10-20% dari jumlah tagihan. Kalau pelanggan memiliki tunggakan 3 bulan atau membayar tagihan dengan cara meloncat, misal nih, bulan 2 dan 3 sudah dibayar, sementara bulan pertama belum dibayar, maka akan diputus sementara dan diberi tenggang 2 bulan untuk menyelesaikan kewajiban setelah pemutusan sementara. Ya, itu tadi, kena onboarding alias putus permanen. Penyambungan kembali sih bisa, tapi harus bayar biaya pasang kembali putus permanen dan biaya lain-lain. Wah, ribet ya. Ya udah, buruan kita bayar PDAM. Bayarlah tagihan rekening air tepat waktu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirtamusi Palembang. Sering khawatir koneksi internet kurang lancar selama WFA dan SFA? Tenang aja, IndiHome mempersembahkan paket khusus pelajar, pendidik, dan jurnalis spesial untuk insan dunia, pendidikan, dan jurnalistik. Koneksi internetnya yang cepat dan stabil akan jadi andalan semua aktivitas online saat belajar, mengajar, maupun bekerja di rumah. Ditambah puluhan channel TV interaktifnya dengan tayangan edukatif yang menginspirasi, yang bisa diakses sepuasnya. Selain itu, bebas akses aplikasi IndiHome Study yang berisi materi mata pelajaran, latihan soal, dan berbagai konten edukatif lainnya, bikin proses belajar mengajar jadi lebih semangat. Tunggu apa lagi? Yuk langganan sekarang melalui indihome.co.id dan nikmati banyak benefitnya. Smart FM presents Radio Talk. Ya, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart FM Radio Talk ya, di edisi hari ini, hari Rabu 9 Februari 2022, tentunya hingga pukul 11 siang waktu Indonesia Barat nanti. Dan Smart Listener, tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya topik yang sangat menarik tadi bareng Mas Dian Mediansyah, ini selaku penyuluh hukum pertama kantor wilayah Kemenkumham Sumatera Selatan mengenai kewarganegaraan dan juga beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat ketika ingin menjadi warga negara Indonesia. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Dian, ada 3 komponen ya Mas Dian ya. Warga negara Indonesia itu statusnya 3 kelompok ya, naturalisasi biasa, naturalisasi istimewa, dan juga anak hasil kawin campur ya. Nah tadi di segmen sebelumnya Mas Dian sudah menjelaskan, tapi masih banyak nih yang harus dijelaskan lagi ya tentang syarat yang harus dipenuhi oleh naturalisasi biasa. Tentunya beda ya dengan naturalisasi biasa, istimewa, dan anak hasil kawin campur. Kalau yang naturalisasi istimewa tadi seperti apa Mas Dian? Kalau boleh dijelaskan lagi Mas Dian. Inilah bedanya, namanya juga istimewa. Jadi bukannya orang tersebut yang mengajukan, kita yang minta. Kita yang minta ya. Karena dia dianggap berjasa dan membawa nama baik negara, jadi kita yang meminta mereka untuk kita yang mengurus pengajuan kewarganegaraan itu, misalkan dari Kemenpora, misalkan yang bidang yang membawahinya itu misalnya dari PSSI-nya yang mengurus, yang mengajukan ke Kementerian Hukum dan HAM. Nah bedanya kalau naturalisasi istimewa ini keputusannya presiden langsung ya. Oke. Tapi kalau yang biasa itu Menteri Hukum dan HAM. Menteri Hukum dan HAM ya. Oke. Berarti yang menjadi pembedanya adalah untuk naturalisasi biasa itu kita yang mengajukan, kalau istimewa langsung ya dari lembaga terkait ya yang mengajukan langsung ya. Betul. Nah, Mas Dian, kalau boleh tahu selama proses untuk naturalisasi istimewa ya yang terjadi di Indonesia saat ini, kita ambil secara garis besarnya ya Mas Dian ya. Iya, betul. Pernah nggak kejadian ada yang ingin dinaturalisasi, proses mengikuti naturalisasi istimewa, namun warga negara tersebut agak keberatan atau menolak seperti itu, dia tidak ingin untuk sementara nanti dulu deh mau dinaturalisasi. Kejadiannya ada nggak Mas? Banyak sekali pemain bola. Waduh. Karena kalau kita bergeser sedikit ke sepak bola ya. Iya, oke, nggak apa-apa. Ini karena memang jadi topik yang hangat sekali Mas Dian.
peraturan FIFA kan kalau seorang pemain sudah membela satu kali timnas tertentu. Oh iya benar-benar, oke. Timnas tertentu dia tidak bisa ikut timnas lain. Nah sementara pemain-pemain bola yang keturunan Indonesia yang ada di Eropa misalkan merasa dirinya sangat berpotensi untuk membela timnas Belanda misalnya. Oke. Dia tidak ingin kalau dia tidak dipanggil di negara Belanda, kalau sudah dipanggil di negara Indonesia membela timnas. Nah seperti itu biasanya mereka menolak. Oke, baik. Sepertinya ada silakan. Telepon masuk. Boleh kita angkat langsung? Silakan. Ya, halo, selamat pagi. Halo pagi. Oh, terputus ya. Baik, kita sambung lagi. Mas Dian, perbincangan kita tadi mengenai tadi sudah dijelaskan oleh Mas Dian ya, syarat yang harus dipenuhi. Nah, ini setelah syarat sudah dipenuhi Mas Dian. Oke, kita angkat lagi mungkin. Ya, halo, selamat pagi. Halo. Oh, nampaknya masih terputus ya. Oke, kita langsung sambung saja Mas Dian. Tadi sudah Mas Dian sudah menjelaskan mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh warga negara yang ingin melakukan naturalisasi biasa. Setelah itu Mas Dian, fase apa lagi yang harus dilewati oleh masyarakat ini untuk memperoleh status warga negara dengan cara naturalisasi biasa ya? Nah, setelah syarat substantif tadi ya, misalkan sudah tinggal di Indonesia, sehat 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut, sehat jasmani, memiliki pekerjaan tetap tentunya, karena negara tidak mau menjadi beban kalau setelah menjadi warga negara Indonesia kan, tentunya itu jadi pertimbangan. Seperti misalkan biasanya banyak teknisi biasanya seperti itu. Caranya setelah syarat substantif itu terpenuhi, dia mengajukan permohonan. Mengajukan permohonan ke Kementerian Hukum dan HAM. Permohonan itu diajukan secara tulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai. Nah, ini mungkin kalau saya sebutkan ini panjang sekali. Tapi Kementerian Hukum dan HAM sudah menyediakan layanan online-nya yang bernama sake.ahu.go.id. Oke, baik. Nah, di situ kita login dulu, registrasi dulu. Kemudian nanti setelah mendapatkan akun, kita dapat notifikasi email. Masuklah di situ. Kita pilih yang 19. Pasal 19. Di situ kalau pengajuan kewarganegaraan itu bisa diupload, Mas. Dokumen-dokumennya seperti akta kelahiran, kartu kata pendengar, pengenal dan lain-lainnya. Tapi Mas ini harus ditranslate. Ada namanya penerjemah tersumpah. Penerjemah tersumpah. Wah, yang menarik. Apa itu, Mas? Penerjemah tersumpah itu dia jasa nih, Mas, banyak. Nanti setelah ini kita cari. Seluruh dokumen kita itu kita translate ke bahasa Indonesia. Seluruh ijazah segala macam KTP kita translate ke Indonesia, kita upload. Kita upload, nanti diterima di Kementerian Hukum dan HAM di AHU, nanti pegawainya ngecek. Namun dokumen asli tetap kita kirim. Kita periksa. Nah, setelah itu kan kita membayar tadi PNBP untuk mendapat kewarganegaraan itu 15 juta bayarannya yang masuk ke kas negara. Setelah itu memang berkasnya cukup, baru kita kalau memang dibutuhkan, kalau yang biasa maksudnya bukan kawin campur ya. Kalau yang biasa tuh kadang dibutuhkan juga data intelijen juga. Diwawancarai juga. Selama ini tinggal di mana, dilihat juga status keimigrasiannya. Kita sampaikan tadi kan bahwa sudah tinggal 5 tahun berturut-turut, buktinya apa? Lihat di status keimigrasian, bisa dicek karena datanya ngeling semua. Itu izin tinggalnya, izin menetapnya di mana, benar enggak, dibuktikan enggak? Jangan ngaku-ngaku sudah tinggal 5 tahun berturut-turut tapi tidak bisa dibuktikan dengan dokumen keimigrasian seperti itu, Mas. Berarti tidak semudah itu ya, Mas Dian ya. Banyak sekali tentunya fase yang harus dilewati ketika masyarakat itu ingin menjadi warga negara Indonesia, dan juga memang proses kalau di dalam bahasa gaulnya itu screeningnya itu agak ketat juga ya, Mas Dian ya. Ya, masalah ini kan masalah keutuhan negara ya. Benar. Apalagi kalau ya silakan Mas. Oke, kita jawab telepon dulu deh. Halo, selamat pagi. Oke, boleh digedein dikit suaranya. Halo, selamat pagi, Bu. Oke, baik. Dengan Ibu siapa di mana, Bu? Ibu Andika di Kenten. Bu Andika di Kenten. Baik.
Bu Andika silakan Bu dengan pertanyaannya Bu. Iya, mau tanya sama Mas Dian nih. Siap Bu. Ini kalau ini untuk case ya Pak ya. Heeh. Kalau bapaknya tuh orang luar negeri, WNA, ibunya WNI. Untuk anaknya gimana nih Pak? Baik. Oke. Gini Pak, kan kalau anaknya masih di bawah umur ya, Betul. pengennya ikut mamanya gitu, ikut mamanya. Itu gimana syarat-syaratnya itu Pak? Oke, baik. Cukup Bu Andika? Ya, makasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Andika. Ini selaras sekali dengan materi yang akan kita bahas, Mas Dian. Selanjutnya mengenai cara memperoleh kewarganegaraan dari hasil anak kawin campur ya, Mas Dian ya. Nah, silakan langsung kita jelaskan, Mas Dian. Baik Bu Andika di Kenten. Kalau bapaknya WNA, ibunya WNI, itu tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan Undang-Undang 12 tahun 2006 pasal 4 itu tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. Oke. Nah, kalau ingin dia tetap mendapatkan warga negara bapaknya, itu bisa dibuat dengan namanya afidavit. Afidavit. Ya, oke. Waduh, ini istilah baru nih, saya baru tahu. Sebelum saya jelaskan ke afidavit, Indonesia itu menganut azas kewarganegaraan tunggal. Artinya cuma satu negara yang kewarganegaraan diakui. Tapi untuk dari hasil kawin campur, dia menganut azas ius soli, ius sanguinis. Artinya berdasarkan keturunan. Misalkan bapaknya Australia atau Amerika nih, ibunya Indonesia, dia tetap mendapatkan warga negara bapaknya Australia atau Amerika dan tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. Dapat dua kewarganegaraan. Dua kewarganegaraan ya. Ganda. Loh, kenapa tadi di awal tadi harus tunggal kan? Harus tunggal. Nah, tapi kewarganegaraan ganda ini terbatas, Mas. Kenapa bisa terbatas itu? Ada waktu tertentu. Sampai umur 18 tahun Ibu Andika, anak tersebut harus memilih salah satu. Oke, baik. Jadi sampai umur 18 tahun diperbolehkan memilih salah satu, dikasih waktu rentan 3 tahun sampai umur 21 tahun. Jadi terakhirnya 21 tahun dia harus memilih. Seandainya nih tanggal berapa sekarang? 1 Januari 2000 dia berumur 21 tahun itu misalnya lahir ya. Tetap harus memilih kewarganegaraan salah satu. Oke. Nah, selama dari 0 sampai 18 tahun dia memiliki kewarganegaraan ganda. Ganda ya, oke. Nah, inilah yang permasalahan yang sering terjadi. Oke. Banyaknya mungkin kami juga mengakui kurangnya sosialisasi. Mungkin yang menikah kawin campur juga kurang mengupdate pengetahuannya terkait status kewarganegaraan, konsekuensi kita menikah dengan orang asing. Nah, tujuannya apa? Bahwa dibutuhkan afidavit tadi. Paspor asing tetap kita miliki. Tujuannya biar bisa ke Amerika tetap bisa sebagai diakui loh. Amerika ini memiliki prinsip kewarganegaraan ganda karena semua yang lahir di Amerika, bapaknya Amerika diakui oleh Amerika, tercatat tuh. Jadi kalau anak kita yang hasil itu tadi ke Amerika, ya dianggap Amerika, dapat pelayanan hak-hak Amerika, pendidikan segala macam, bebas visa masuk ke Amerika. Begitu juga orang Indonesia nih, bapaknya Indonesia, ibunya Amerika, kerja di Amerika, tapi kan salah satunya dari Amerika ya. Salah satu orang Indonesia pulang ke Indonesia, dia bebas visa. Kan dianggap orang Indonesia. Sampai umur 18 tahun ibu. Nah, seandainya sampai umur 21 tahun kita tidak memiliki, apa coba? Resikonya apa tuh? Nah, baik, sampai umur 21 tahun kita tidak menentukan, Indonesia menganggapnya sebagai orang asing. Waduh, ini berarti memang harus diperhatikan ya Bu ya, sampai umur 21 tahun. Itu sudah dikasih rentang loh, dari 18 sampai 21 tahun ya. Dikasih rentang pilihan, masih ada kesempatan untuk, kalau di Islam sholat istiqoroh, mau jadi warga negara apa. Nah, kok kalau dianggap warga negara asing gimana? Padahal kita nih tinggal di Indonesia. Bapaknya Indonesia, cuman ibunya saja orang luar misalkan.
ya tetap kita mengajukan permohonan kewarganegaraan biasa tadi. Umum login ke Sakti, sistem administrasi kewarganegaraan secara elektronik. Masukkan nama, username, nanti ada notifikasi, kemudian upload lah itu apa-apa dokumen yang dibutuhkan itu. Oke, baik. Nah, Mas Dian, kita jeda dulu sebentar ya menuju segmen ketiga. Ini sudah ada banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk dari WhatsApp, dari YouTube. Ini sudah masuk juga, akan kita bacakan nanti di segmen selanjutnya. Untuk itu Smart Listener, kami akan segera kembali sesaat lagi. Smart FM presents Radio Talk. Gawe di luar tuh. Nah, mano buang-buang banyu pulo. Boros nian mama nih. Pantesan bae tagen ledeng gitu galak besar. Nang, aman dak disiram. Kembang mama kau nih mati galo. Saru-saru nanemnya. Iyo, cuma mama tuh jengok dulu. Sekarang nih kan lagi hujan. Air sumber kehidupan. Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PDAM Tirta Musik Palembang. Selama di rumah aja, aktivitas online di rumah jadi bertambah ya. Pastikan koneksi internetmu cepat dan stabil, biar semua aktivitas WFH dan SFH jadi tetap lancar. Yuk, dapatkan promo spesial berlangganan paket 2P atau 3P dengan pilihan layanan internet, TV, khusus registrasi melalui platform digital dari IndiHome. Anda bisa dapat banyak bonus, ekstra 57 channel TV selama 3 bulan, dan masih banyak lagi. Selain itu, nonton juga tayangan-tayangan unggulan dari beragam OTT platform favorit keluarga. Seru kan? Yuk, buruan langganan melalui indihome.co.id, aplikasi My Indihome, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, kios My Indihome, atau Sobat Indihome sekarang! Smart FM presents Radio Talk. Ya, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart FM Radio Talk ya, di edisi hari ini di hari Rabu 9 Februari 2022. Dan Smart Listener tadi sudah ada satu penanya sudah bertanya ya bareng Mas Dian tadi dari Kemenkumham Sumsel mengenai status anak dari hasil kawin campur ya. Bagaimana penentuan statusnya tadi sudah dijelaskan secara detail dan juga lengkap oleh Mas Dian. Menarik sekali tadi. Nah Mas Dian, ini kita bacakan lagi, ada pertanyaan dari WhatsApp ya. Ini Mas Dian kita bacakan. Ini masih berhubungan dengan affidavit ya, karena ini tadi off the record kata Mas Dian tadi, affidavit ini adalah salah satu hal yang saat ini masih menjadi polemik ya, masih banyak sekali masalah dan kurangnya edukasi dari masyarakat. Nah, kalau boleh tahu Mas Dian, ini seberapa penting sih? Ini pertanyaan dari Mbak Ayu di Sungai Sahang ya. Pertanyaannya, seberapa penting seorang anak dari hasil kawin campur harus memiliki affidavit? Langsung silakan Mas Dian. Baik, sebelum saya teruskan seberapa penting affidavit tersebut, mungkin para smart listener belum memahami apa sih affidavit itu. Affidavit, oke. Itu affidavit semacam sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini keimigrasian. Jadi affidavit itu semacam sertifikat, ada yang bentuknya kartu yang ditempelkan dalam paspor. Paspor anak dari hasil kawin campur. Jadi sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Nah, kenapa diperlukan affidavit? Karena anak hasil dari perkawinan campur, jika tetap ingin memiliki kewarganegaraan ganda, baik dari kewarganegaraan ibu atau ayahnya, itu harus dilengkapi dengan dokumen yang bernama affidavit. Nah, mengapa ini harus dimiliki? Nah, karena perlakuan terhadap anak hasil kawin campur
setelah diberlakukannya Undang-Undang 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, itu menjadi berbeda dari peraturan perundang-undangan sebelumnya. Karena kalau sebelumnya itu, sebelum undang-undang ini ditetapkan, anak hasil kawin campur bisa memiliki 2 kenegaraan atau ikut bapaknya biasanya. Kalau dulu ikut bapaknya. Nah, masalahnya kan kalau bapaknya entah kemana setelah timbul anaknya tadi, kasihan status kewarganegaraannya, sementara ibunya keluarganya orang Indonesia. Namun dengan undang-undang ini bisa memiliki affidavit dengan keunggulan sebagai berikut. Misalkan ada beberapa negara yang mengizinkan warga negaranya memiliki kewarganegaraan ganda yang tak terbatas, misalnya Amerika yang dari lahir sampai besar itu bebas ganda semua kewarganegaraannya, entah politik hukum seperti apa yang dimiliki oleh Amerika Serikat, mungkin untuk bantu mereka berperang atau gimana. Nah, sedangkan Indonesia itu menganut kewarganegaraan ganda tapi terbatas. Terbatas ya. Tapi saya jelaskan tadi, artinya yang terbatas di sini adalah seorang anak hasil perkawinan campur itu bisa memiliki kewarganegaraan ganda dari ayah dan ibunya di saat tertentu saja atau terbatas. Namun pada saat usia 18 sampai 21 tahun harus menentukan salah satu kewarganegaraan saja. Nah, mengingat Indonesia menganut azas kewarganegaraan tunggal, dengan memiliki affidavit ini, anak tersebut memiliki kewarganegaraan ganda. Misalnya, anak dari perkawinan campur, misalnya ibunya Indonesia ya, ibunya Susanti dan ayahnya orang Korea misalnya, Lee Min Ho misalnya. Sehingga anak tersebut memiliki haknya sebagai warga negara Indonesia dan memiliki haknya sebagai warga negara Korea misalnya, seperti itu. Nah, sebagai contoh, untuk tinggal di negara Indonesia kan kita misalkan dapat jaminan kesehatan, dapat jaminan pendidikan, misalnya pemberian vaksin dan berbagai fasilitas ya. Betul. Begitu pula di negara Korea misalkan anak tersebut memiliki hak yang sama seperti warga negara Indonesia ke Korea lainnya dan dapat masuk ke negara tersebut tanpa visa. Misalkan kan ganda tadi. Baik. Berarti ini yang ditekankan oleh Mas David tadi adalah memang affidavit itu semacam sertifikat ya Mas, ya, semacam dokumen ya. Nah, ada nggak Mas kejadian mungkin kasus juga ya, ini anak sudah memang harus mendapatkan atau juga diwajibkan harus memiliki affidavit, tapi sampai sekarang ini belum mendapatkan, apa resiko yang bakal didapat oleh anak tersebut dari hasil kawin campur tadi, Mas David? Kalau tidak punya affidavit dia tidak bisa memiliki hak sebagai warga negara Indonesia. Oh, hak yang Mas jelaskan tadi ya. Baik. Berarti memang penting sekali ini memiliki affidavit seperti yang Mas Dian jelaskan tadi ya Mas. Dan pada saat penentuan pemilihan warga negara, dia harus dilengkapi dengan affidavit juga tadi. Ini sebenarnya contoh kasus seperti Cinta Laura tuh kan. Keluar masuk Indonesia bebas karena dia ada affidavit. Jerman dan Indonesia. Jerman dan Indonesia. Jerman dan Indonesia ya. Baik. Nah, ini masih ada lagi pertanyaan, mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Mas Dian, tapi mungkin boleh ditekankan lagi dari Om Dud ya di kilometer 6,5. Anak seperti apa sih yang berhak mendapatkan affidavit? Nah, Mas Dian silakan. Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang 12 tahun 2006, itu pasal 4C, anak lahir dari perkawinan ayahnya WNI, ibunya WNA. Ayahnya WNA, ibunya WNI. Anak lahir itu perkawinan yang sah ya, tapi perkawinan yang tidak sah pun diakui. Anak perkawinan yang di luar nikah, ibunya WNA atau ayahnya WNI tapi diakui oleh bapaknya misalnya, atau ibunya WNI, bapaknya WNA, bapaknya mengakui itu anak biologisnya, seperti itu. Kemudian yang lahir di luar perkawinan sah belum 18 tahun, diakui secara sah kewarganegaraan asing, tetap diakui sebagai WNI. Anak yang berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan, tetap diakui sebagai WNI. Jadi kalau salah satunya tidak mengakui, tidak mendapat affidavit. Jadi duanya mengakui bahwa ini memang anak saya, walaupun di luar perkawinan yang sah. Banyak kan seperti itu kalau artis-artis kan, tetap diakui yang lahir di Indonesia itu tetap warga negara Indonesia. Cuman untuk mendapatkan affidavit dia dapat pengakuan
dari warga negara asing tersebut. Oke, baik, ini berarti selaras ya dengan pertanyaan ini dari WhatsApp, tidak menyebutkan ini Mas Dian, tidak menyebutkan identitasnya. Bagaimana status kewarganegaraan anak yang lahir di luar perkawinan tidak sah dari ibu WNI dan ayah WNA yang menghilang atau tidak mengetahui perbuatannya? Tadi sudah mungkin boleh ditekankan lagi Mas Dian. Sebenarnya di ketentuan awal itu warga negara Indonesia mau lahir yang tidak sah pun diakui. Kalau memang diakui sebagai warga negara Indonesia WNI ya, oke. Cuman itu tadi, kasihan anak itu. Nanti di pembuatan akte dukcapil mungkin bapak-bapak ibu tahu. Nah, misalnya si fulan anak dari ibu. Oke. Kalau yang normal ya kan, si fulan anak dari ibu fulana, bapak fulana. Tapi kalau di akte kelahiran kalau tidak diketahui ya, anak dari ibu. Dan itu saya tanya ke pegawai dukcapil teman saya, itu diberikannya setelah umur 17 tahun. 17 tahun ya. Jadi betapa sedih ya. Mereka, ya. Baru dapat dokumen itu di umur 17 tahun ya. Nah, tapi ini bisa mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia. Cuman untuk mendapatkan misalkan ya, bapaknya orang Amerika, tapi tidak diketahui, tidak bisa mendapatkan warga negara Amerika karena bapaknya tidak mengakui atau hilang entah kemana. Oke, baik. Nah, tadi sudah dijelaskan ya. Tadi ada Mas identitasnya dari Mbak Lastri dari Kuto tadi pertanyaannya tadi. Oke, itu semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Lastri tadi dan juga banyak ya dari Mbak Ayu dan juga Om Dut tadi sudah dijawab secara lengkap oleh Mas Dian. Nah, Mas Dian, kita masuk ke pertanyaan YouTube ini Mas Dian. Banyak juga nih Mas Dian yang nanya di YouTube. Silakan. Oke, ini kita dari yang pertama ya, dari akun Info Menarik. Ini pertanyaannya, bila warga negara asing melakukan kegiatan mencari uang di Indonesia tapi tidak izin, nah apa risiko yang bakal didapat? Silakan Mas Dian. Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2018 atau 19 itu pernah bekerjasama dengan intelijen dan TNI pernah menangkap praktisi chiropraktik yang sangat terkenal, mungkin kalian tahu, sering di YouTube, Chris Leong. Pernah itu karena visanya di sini dia sebagai kunjungan wisata. Namun penyataannya kan dia justru mencari nafkah di sini. Nah, itu berbeda. Jadi itu sudah ditindaklanjuti. Terus apa lagi? Oke, ini itu melanggar hukum, jelas. Melanggar hukum ya. Dan resikonya itu bakal dideportasi kah Mas atau gimana? Dideportasi ya. Oke, selanjutnya ini ada dari Mas Tono. Bagaimana ada pemalsuan KTP tentang KTP yang dilakukan oleh warga negara asing? Apakah dihukum atau dikeluarkan dari Indonesia? Pemalsuan KTP nih, Mas Dian. Pemalsuannya seperti apa? Nanti kalau memang itu dilaporkan saja ke Dukcapil. Kalau pemalsuan jelas melanggar undang-undang KWP ya, undang penipuan 378 itu ya. Nah, jelas itu melanggar undang-undang. Meskipun dia warga negara asing maupun warga negara Indonesia, kalau itu melanggar undang-undang yang yuridis hukumnya berlaku di Indonesia, itu tetap ditindak berdasarkan hukum yang berlaku. Apapun itu ya, warga negara Indonesia atau warga negara asing. Oke, baik. Asal bisa dibuktikan bahwa itu palsu. Kan bisa dicek itu. NIK ini terdaftar di mana, kabupaten apa, kota apa. Kalau memang tidak terdaftar, sekarang kan online semua berdasarkan data Dukcapil, mau vaksin juga online semua. Itu memang kunci sangat vital itu. NIK itu sangat vital. Oke, baik. Waduh, berarti memang harus dicek dulu ya Mas ya, kebenaran palsu atau tidak KTP dari orang tersebut ya. Mas Dian ya. Dicek di Dukcapil. Oke, baik. Ini selanjutnya, waduh ini banyak sekali Mas Dian, kita baca juga satu persatu ya. Ini ada satu akun tapi dua ya pertanyaannya Mas Dian, nggak apa-apa ya. Ini dari Mas Victor Yoga. Pertanyaannya, izin bertanya Pak, jika seorang anak yang lahir di Indonesia namun dari orang tua warga negara Amerika yang tinggal di Indonesia, apakah anak tersebut jadi tidak memiliki kewarganegaraan karena Amerika menganut ius soli? Nah, gimana nih Mas Dian? Bisa. Amerika menganut sistem kewarganegaraan ganda. Bisa sampai lahir, dari lahir sampai sampai dia meninggal. Buktinya kalau kita nonton film-film Hollywood lah, bebas kan keluar masuk. Kalau ini warga negara Indonesia, warga negara Amerika, misalkan nih
cerita ya, walaupun di film dia dikejar-kejar masuk ke kedutaan Amerika, dia dilindungi tetap dilindungi ya. Kalau Amerika menganut asas kewarganegaraan ganda. Nah, beda dengan Indonesia, gandanya terbatas sampai umur 18-20 tahun. Di 18 sudah mulai memutuskan, 21 batas akhir mikir-mikir 3 tahun tadi. Itu Mas Nando. Oke, baik. Nah, berarti memang lebih ke fasilitasinya Mas ya. Berarti ya memang kalau untuk Amerika memang yang menganut asas isoli meskipun sudah di atas umur 18 tahun masih tetap ya mendapatkan keistimewaan ya. Isoli orang Indonesia. Dua-duanya orang Indonesia. Lahir di Amerika. Itu dapat warga negara Amerika. Tapi kan sampai umur 18 orang tua Indonesia ini kan mikir pasti, kamu mau jadi orang warga negara Amerika atau Indonesia. Sampai umur 18 tahun dia dua warga negaranya tetap diakui. Isoli kan tempat lahir nih, berdasarkan tempat kelahiran. Orang Indonesia, bapak ibunya orang Indonesia, kerja di luar negeri, dapat warga negara Amerika, fasilitas kesehatan, jaminan sosial dapat. Oke, baik. Nah, Mas Dian, kalau boleh tahu ini pertanyaan dari Nando ya. Pernah nggak terjadi kasus ketika masyarakat ini sudah berumur di atas udah mendekati masanya untuk menentukan pilihan warga negara mana nih? Udah di atas 21 tahun ya. Dan dia milih warga negara di luar Indonesia. Contoh kalau boleh contohnya Amerika misalkan. Nah, terus di usia selanjutnya dia ingin kembali ke warga negara Indonesia. Nah, itu bisa, dan syaratnya bagaimana, Mas Dian? Bisa itu, Mas. Sama saja ke kunjungi ke situs tadi Sake tadi ya. Sake ya. Oke. Itu pilih pasal 19 kalau salah. Itu kan ada pasal 6 hasil kawin campur yang biasa. Di situ di Sake itu kehilangan kewarganegaraan, kembali lagi ke warga negara Indonesia, itu sudah lengkap permohonannya, bisa sekali. Dan itu sudah banyak terjadi Mas Dian ya? Bisa, banyak ya terjadi ya. Nah, kalau boleh tahu, boleh diceritain sedikit Mas Dian, apa sih menjadi alasan kalau kita pernah melihat kasus-kasus seperti ini, apa sih menjadi alasan orang tersebut pindah warga negara lagi, balik lagi ke Indonesia nih? Warga negara ini seperti ini. Kalau di Indonesia, status kewarganegaraan itu lebih terkait ke perdataan. Perdataan seperti apa? Kalau warga negara asing tidak bisa sembarangan memiliki aset di Indonesia. Dengan seperti itulah mereka balik lagi pindah ke Indonesia. Status keperdataannya beda, pajaknya beda juga. Nah, seperti itu yang jadi pertimbangan biasanya tuh. Jadi balik lagi lah ke Indonesia. Nanti kalau jadi orang Indonesia kan tidak perlu bayar pajak orang asing. Kan pajak penghasilan orang asing lebih besar dari pajak Indonesia. Pertimbangan seperti itu. Baik. Mungkin lebih ke pertimbangan perdata ya, Mas Dian ya. Baik. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari YouTube, Mas Dian, dari Mas Boy ya. Pertanyaannya, bila menikah dengan WNA yang masuk ke Indonesia secara tidak sah, bagaimana anaknya? Waduh, ini sudah sering sekali nih. Tidak sah. Itulah kita tuh sering, misalnya pernikahan kami ke daerah banyak dengan orang Korea misalnya. Yang sudah gandrung dengan Korea, dia cuman beberapa saat kerja di Indonesia, dirayu, nikahlah, siri kan prosesnya sulit sekali, kasihan. Apa itu? Nah, yang dirugikan itu, perhatikan ibu-ibu dan calon yang mau menikah ya, tanyakan dulu dokumen keimigrasiannya. Dia izin izin menetapnya, ITAP namanya. ITAS, izin tinggal terbatas, itu harus dilengkapi semua untuk membuktikan bahwa dia sudah memang tinggal 5 tahun berturut-turut dan 10 tahun berturut-turut. Kemudian perhatikan juga pekerjaannya, jangan mentang-mentang dia dari misalkan dari luar negeri lah ya, seperti yang hidung yang mancung-mancung ini kan, yang tan ini nih sering banyak nih yang tidak jelas. Lihat tampilannya ganteng, misalnya dianggap baik kan, langsung menikah. Yang sulit tuh anaknya nanti. Anaknya mau sekolah, kakak KTP itu sangat penting. Walaupun kakak di KTP nanti kan tidak enak kalau anak dari ibu. Nah, yang sedih tuh anaknya, yang dirugikan tuh anaknya, dipikirkan lagi nanti. Dipikirkan. Kalau mau menikahnya boleh. Yang pertama ya pekerjaannya dulu lah. Selama ini di Indonesia ngapain kan? Harus jelas tuh pekerjaannya tuh. Kemudian dokumen keimigrasiannya tadi ya, sehat jasmani dan rohani. Berarti memang tidak ada, kalau dari kita sendiri nggak ada yang melarang ya, larangannya, tapi harus difikirkan secara matang dulu ya, Mas Dian ya. Ini lebih ke himbauan ya. Ya, nah, orang menikah ya hak mereka, tapi ada konsekuensi yang harus dia terima.
Karena kita di Indonesia ini kan semuanya mau KTP, mau NIK, itu sangat penting. Mau vaksin KTP dulu. Orang mau vaksin NIK-nya tidak terdaftar pun balik lagi kan, sering seperti Iya, itu. iya, oke, benar. Itu yang harus dipikirkan ke depannya, mereka mau sekolah, mau dapat layanan pendidikan dan kesehatan dan lain-lain. Oke, nah Mas Dian, kalau boleh cerita sedikit, pernah nggak atau seberapa banyak sih kasus seperti ini kita temukan ya di wilayah kita sendiri Sumatera Selatan, Mas Dian? Kemarin baru saja melapor. Baru ini ya, baru-baru ini. Ya, Oke. melapor ke kantor wilayah, itu istrinya orang Indonesia, suaminya orang Itali. Oke. Nah, teman tadi cerita memang sebentar lagi usianya mau 21 tahun. Jadi batas waktu pemilihan kewarganegaraan itu sudah mulai habis. Mulailah tanya-tanya, sudah dijelaskan kepada yang bersangkutan bahwa harus kita lanjut ke Sake tadi. Di situ sudah lengkap dokumen apa yang dibutuhkan untuk mendapatkan kewarganegaraan. Jadi Bapak Ibu bisa mengaksesnya langsung sake.ahu.id. Itu sangat mudah sekali, bisa masukkan nama, user yang diinginkan, emailnya, nanti dapat notifikasi di email. Loginlah di situ, pilih kebutuhan kita, mau mendaftarkan kewarganegaraan berdasarkan pernikahan atau anak hasil kawin campur yang memiliki affidavit tadi. Oke, baik. Berarti sudah clear ya, sudah dijelaskan oleh Mas Dian tadi. Nah, Mas Dian, ini ada pertanyaan lagi satu nih, pertanyaan terakhir dari WhatsApp yang Anda baca dari Sopian di Pelaju. Pertanyaannya, apa saja yang menyebabkan seseorang bisa kehilangan kewarganegaraan? Waduh, ini pertanyaannya ini agak ngeri ya. Pertama, dia memiliki kewarganegaraan ganda. Kalau sudah warga negara Indonesia, kemudian dia beralih ke kewarganegaraan lain, otomatis dia hilang kewarganegaraan Indonesia. Oke. Memilih, dia otomatis hilang kewarganegaraan Indonesia. Cuma satu itu aja, Mas Dian? Atau ada lagi nih indikasi atau juga faktor-faktor yang bisa menyebabkan? Dia melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, yang menyebabkan dia kehilangan kewarganegaraan tadi itu, Mas. Oke, baik. Terus bisa nggak kembali mendaftar sebagai warga negara? Atau harus lebih berat nih prosedur yang harus dia lewati? Bisa. Oke. Bisa dia mendaftarkan kembali kewarganegaraan Indonesia, bisa. Oke, baik. Nah, ini Smart Listener tadi sudah banyak sekali, juga sudah jelas sekali ya, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Mas Dian, ini perwakilan dari Kemenkumham RI wilayah Sumatera Selatan. Mas Dian, kita tidak terasa sudah berada di penghujung segmen perbincangan kita pada pagi hari ini. Mungkin dapat disampaikan, Mas Dian, kesimpulan dan juga pesan-pesannya buat Smart Listener yang saat ini mungkin masih bingung nih mengenai bagaimana cara pengaturan kewarganegaraan. Mungkin lebih ke kesimpulan pembahasan kita pada pagi hari ini. Silakan, Mas Dian. Baik, Mas Nando, saya mau closing statement bahwa sangat penting sekali pengurusan kewarganegaraan, baik yang mau yang naturalisasi biasa ataupun yang kawin campur. Nah, saya mau tekankan ke kawin campur ini sangat banyak sekali. Ditanya dulu asal usul calon yang akan kita nikah itu, baik cewek ataupun cowoknya tadi ya. Dari mana negaranya, apakah negara konflik, yang pasti apakah tujuan di sini visanya visa pendidikan atau visa pekerjaan di mana, tercatat tidak di Dukcapil. Walaupun dia WNA, dia tercatat juga di Dukcapil. Nah, itulah Dukcapil ini sangat lengkap sekali datanya. Misalkan dia teknisi, engineer nih, ada data di Dukcapil kalau dia melapor. Dan dia dapat kartu penduduk. Asal mau melapor ya, Mas Dian ya. Dapat kartu penduduk itu. Ada tuh, saya waktu itu ke Batu Raja tuh ada tuh. Saya cek sama teman-teman. Kemudian dia sudah tinggal berapa? 5 tahun berturut-turut. Jangan baru tinggal 2 tahun yang bersangkutan, kita sudah menikah. Ya, dia jadi WNA lah, belum jadi WNI. Konsekuensinya sudah disebutkan tadi bahwa kalau WNA itu anak kita cuman sampai 18 tahun bisa punya anak. Kalaupun sudah menikah punya anak, cepat-cepat urus affidavit. Karena untuk kepentingan hak-hak anak tersebut. Urusnya di kantor imigrasi. Mungkin saya belum jelaskan tadi kantor imigrasi. Jadi bawa paspor yang lama, bawa akte kelahiran, bawa buku nikah, dokumen tanda pengenal kedua ayah dan ibu, nanti diproses di affidavit. Nanti ibunya diwawancarai juga.
Oke, baik. Waduh, tadi sudah dijelaskan smart listener bagaimana prosedur ya yang harus dilewati ketika ingin melalui proses kewarganegaraan. Tadi sudah jelas ya, kita sudah banyak sekali membahas topik tentang kewarganegaraan pada pagi hari ini. Mas Dian, ini tidak terasa kita sudah berada di mendekati pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, dan terima kasih banyak sudah memberikan informasi yang sangat edukatif ya kepada pendengar kita mengenai syarat-syarat menjadi kewarganegaraan. Ternyata ini bukan hal yang sepele, Mas Dian. Betul sekali. Yang penting banget karena memang perlu sekali status kewarganegaraan itu khususnya bagi warga negara Indonesia. Baik, Mas Dian, terima kasih banyak. Terima kasih Mas Nando, Smart Listener. Oke, dan Smart Listener, demikian Smart FM Radio Talk di edisi hari ini, Rabu 9 Februari 2022. Saya Fernando Oktareza. Saya Dian Merdiansyah. Terima kasih dan sukses untuk Anda. Smart FM presents Radio Talk.